Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang review riset terdahulu dan ide riset kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Soorma dengan NIM 2019-31000. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cantika Ramadhani dengan NIM 2019-3100125. Pada bagian pertama, kelompok kami akan mereview artikel yang berjudul Does Forensic Audit Influence Fraud Control? Evidence from Nigerian Deposit Money Bank. Baik, di sini untuk slide yang pertama, jelaskan mengenai teori riset. Untuk teori riset ini ada 3. Yang pertama yaitu teori kejahatan kerah putih atau teori white collar crime. Nah, jadi istilah kejahatan kerah putih ini tuh pertama kali dicetuskan oleh seorang sosiolog yang bernama Edwin Sutherland pada tahun 1939. Untuk teori yang kedua yaitu berjudul teori berlian penipuan atau teori fraud diamond. Nah, di sini Wolf and Hermansen pada tahun 2004 itu memperkenalkan penipuan model berlian untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kecurangan dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu ada teori akar penipuan atau teori fraud code. Nah, jadi studi ini tuh muncul dengan ide akar penipuan. Jadi teori itu untuk menjelaskan keadaan yang biasanya itu mengarahkan seseorang untuk melakukan penipuan yang selalu bersumber dari faktor lingkungan, khususnya di negara-negara Afrika. Motivasi dari penelitian ini yaitu adanya ancaman serius terhadap keamanan perusahaan bisnis yang sebelumnya itu belum pernah terjadi dalam peningkatan insiden penipuan yang terjadi di industri perbankan Nigeria. Selanjutnya ada tujuan riset. Nah, untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh audit forensik terhadap pengendalian penipuan di Bank Deposito Uang Nigeria. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Variabel yang digunakan. Pada rancangan riset ini, variabel yang digunakan yang pertama ada variabel independen dan yang kedua variabel dependen. Pada variabel independen ada audit forensik, sedangkan pada variabel dependen ada kontrol penipuan keuangan. Selanjutnya, sampel riset. Sampel ini diambil dengan menggunakan survei yang disebarkan di antara 17 bank sebanyak 200 eksemplar kuesioner. Dan tanggapan yang diterima sebanyak 193 sehingga total dalam persen sebanyak 96,5%. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian koefisien reliabilitas instrumen yang dinilai dengan menggunakan koefisien alpha Kernbach. Selanjutnya, hasil riset. Sebagai hasil dari penelitian ini, teori akar penipuan dikembangkan menjelaskan apa yang memotivasi seseorang untuk melakukan penipuan, terutama di benua Afrika. Ini didasarkan pada fakta bahwa motivasi seseorang di Eropa atau Amerika mungkin berbeda dengan apa yang memotivasi seseorang di Nigeria yang disebut sebagai faktor lingkungan. 4 motif untuk diidentifikasi seperti kemiskinan, sistem hukum yang keropos, adat, budaya dan tradisi, dan kegemaran untuk memegang kekuasaan. Jika faktor-faktor ini efisien dan efektif dikelola, insiden penipuan akan dikurangi seminimal mungkin. Selanjutnya, keterbatasan riset. Keterbatasan dalam penelitian ini terbatas pada kantor akuntan, praktik. Para peneliti tidak menyatakan bagaimana tujuan yang dinyatakan dapat mencapai, tetapi hanya menyatakan area di mana akuntan forensik dapat terlibat. Selanjutnya, peluang riset. Peluang riset yang akan datang. Para peneliti mengemukakan pendapatnya bahwa penelitian ini dapat ditingkatkan dengan membandingkan prevalensi penipuan di bank dengan lembaga keuangan lain di Nigeria, terutama di sektor asuransi. Yang kedua, penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan dengan memeriksa faktor-faktor kunci yang bertanggung jawab atas penipuan keuangan di Nigeria dan mempertimbangkan keakuratan secara
kecukupan sistem hukum dalam memerangi penipuan keuangan di Nigeria, baik di lembaga swasta maupun publik. Selanjutnya pada bagian 2 yaitu tentang ide riset kami yang berjudul pengaruh penilaian kinerja dan penerapan audit internal terhadap sistem pengendalian intern perusahaan, studi kasus pada Bank Sentral Asia atau Bank BCA. Ide riset kami itu menggunakan teori dari Wolf dan Hermansen pada tahun 2004, yaitu teori Freud-Yama untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kecurangan dalam penerapan audit internal. Untuk motivasi penelitian kami itu untuk menganalisis pengaruh penilaian audit internal terhadap sistem pengendalian intern dan pengaruh penilaian kinerja serta penerapan audit internal bersama terhadap sistem pengendalian intern. Jadi tujuan dari penelitian kami itu untuk mengetahui kinerja dan penerapan audit internal pada perusahaan Bank Sentral Asia. Saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Rancangan riset, variabel yang digunakan ada dua, yaitu variabel independen yang terdiri dari penilaian kinerja audit dan penerapan audit internal. Yang kedua ada variabel dependen yang terdiri dari sistem pengendalian internal. Selanjutnya sampel riset. Sampel data yang kami gunakan yaitu dengan metode convenience sampling. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, menyebarkan kuesioner sebanyak 40 ke responden dan terjun langsung melakukan observasi untuk pengamatan dan pengambilan data objek penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif dan dapat memudahkan dalam pengambilan data objek penelitian mengenai penilaian kinerja audit dan juga penerapan audit internal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.